Termasuk salah satunya juga hal yang gue pikirin ketika pulang dari penjara, gue mikirin apa kira-kira yang bisa ngerem kehidupan gue. Nikah salah satunya. Gue waktu itu nikah, waktu itu modal gue serapi amat ngelamar Gita Slavina alias 2 juta. ngundang tetangga makan ngundang tetangga udah kasih mahar 1 juta ngundang makan tetangga udah jadi itu nikah tuh karena gue mikir apaan yang bisa ngelindungin gue biar gue ini istilahnya ntar kalau diajakin wawancara John ketemu ya John aduh nggak bisa bini gue gitu nah ada iniannya tuh ada kartunya yang kita bisa mainin seenggaknya begitu tuh jurus-jurus itu tuh yang bisa dipakai tuh jadi kayak begitu. Tapi tuh nyari jodohnya lama? Enggak lama sih. Nah uniknya tuh gue udah kenal sama istri gue tuh di dalam penjara. Jadi istri gue itu dia Tadi yang orang tadi apa yang visitin itu masih jenguk napi lain. Iya, jadi ada salah satu saudaranya dia. Salah satu saudaranya dia di rumah sakit itu. Tiba-tiba dia jenguk saudaranya itu. Dan gue ketemu di situ. Akhirnya gue ketemu sama orang tuanya, gue bilang dengan PD-nya gue status as a napi gitu kan bilang gue pulang nih mau nikah mau nggak anak lu ntar gue nikahin iya alhamdulillah percaya aja gitu ya percaya aja padahal kan orang yang harusnya mikir kan lu background lu napi gitu kan siapa sih orang tua yang mau nikahin anak yang menapi gitu loh logikanya kan begitu tuh tapi ya emang gue nggak punya siapa-siapa tapi gue punya Allah gitu aja gue berdoa ya Allah tolong deh ini salah satu-satunya juga cara yang biar gue nggak balik lagi sama dunia gue yang dulu gimana ceritanya biar kata gitu ada juga temen gue masih tuh ngajakin gue tuh gue lagi mau ceramah di masjid pakaian kayak gini telepon Assalamualaikum John posisi di mana John gue lagi di Masjid Darussalam gue inget nama masjidnya tuh waktu itu di daerah Kuningan gue lagi di masjid ini malam ini gue ultah please ke tipsi katanya tar lu gue bilang nih kita pindah ke video call yang pertama lo lihat pakaian gue, yang kedua lihat posisi gue masjid gue bilang, ya kan? Ini dua dulu nih gue kasih tahu lo dulu jangan gue bicara panjang nih. Kita ganti video call ya kak. Lo lihat pakaian gue satu, yang kedua gue di masjid nih. Oke, please kata dia please, lo minum Coca-Cola aja. Gue pesenin nggak apa-apa, ada kok makanan gitu segala macam. Gue bilang thank you, gue bilang enough gue udah. Gue bilang, gue ucapin lo sampai ulang tahun, gue doain lo bahagia di akhirat panjang umur. Ya udahlah John, nggak apa-apa itu pilihan hidup lo. Ya akhirnya ngerti juga. Kemauan diri sendiri sih. Iya. Kemauan diri sendiri kok udah benar-benar udah mentok sih kok udah aduh capek lah. Jadi zaman-zaman kita dulu lagi terjerat gitu-gituan kan mau dibilangin orang tua juga. Iya. Masuk tuh. Tapi sejujurnya hal itu nggak gue sesali kok. Iya. Nggak gue sesali gitu, nggak gue sesali. Jadi tuh jadi momen kadang. Iya, gue jadi ngerti kehidupan gara-gara itu loh. Iya, sekarang pun masih bisa gue ceritain ya. Iya kan? Bisa diceritain. Iya, itu jadi momen kita jadi belajar tentang kehidupan. Tapi ada satu momen yang paling ngerubah kehidupan gue secara drastis sekali pas di awal. Jadi gue dulu punya cewek anak binus. Asik. Kemanggisan. Iya, jadi kalau gue mau jemput dia, biasanya misalkan dia keluar jam 4. Nah dari jam 12 gue di Empo tuh 3 game dulu ya kan main 3 game dia keluar baru deh itu kita jalan nonton dia. Jadi dulu ceritanya gue cinta banget sama dia nih ceritanya gitu cinta banget yang bikin cinta sama nih perempuan dia ngomong apaan aja gue apa nurut itu yang bikin laki-laki payah kan sama perempuan tuh Betul. nurut dibilangin apaan aja nggak pernah ngebantah gitu jadi tuh kayaknya cinta banget gitu sama dia dalam banget cinta gue sama dia sampai akhirnya gue masuk penjara kan gue masuk penjara dia sedih nangis terus gue nggak kasih tau gue divonis nih penjara gue nggak cerita sama dia gue nggak cerita sama dia kalau gue divonis 5 tahun karena gue nggak mau tahu kalau tahu dia pasti ninggalin gue nih ya realistis aja ya kan yang suami istri aja banyak yang ninggalin gitu kan gimana gue baru pacaran akhirnya pas di 7 bulan lah sekitar gue baru jalanin 7 bulan tiba-tiba dia datang jenguk gue meluk gue terus bilang nangis-nangis
gue udah gak kuat lagi buat jalan hubungan ini. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, oh ya udah, gue nggak bisa maksa juga sih. Gue bilang, ya lo dari keluarga baik-baik, lo juga orang berpendidikan, ini terusin aja lah kehidupan lo. Kayaknya lo nggak punya masa depan lah sama gue lah gitu. Gue bilang begitu kan akhirnya. Setelah itu, setelah sekian lama, udah rahasia umum lah, orang napi bisa megang HP juga kan di dalam. Gue masih Emang zaman iya, Twitter. baru tahu lu. Dulu ya, sekarang udah bagus. Ini gue pengennya itu dulu ya. Iya, 15 tahun lalu. Sekarang udah bagus. Temen gue juga ketat lama. Ketat dulu yang ketat. Dulu emang kayak ngobrol memang. Bebek Gemini gue inget HP Iya, gue. Sekarang mah udah bagus, Mas. Iya bener. Nah, suatu saat gue buka Twitter, ngestok dia lah. Gue lihat dia udah sama cowoknya yang baru. Dulu Twitter. Ini posisi Di dalam kan? Di dalam. Iya. Di dalam. Dalam dong. Tadinya gue udah berusaha ikhlas, tapi ternyata karena gue terlalu cinta banget sama dia, jadi sakit gitu kayak hati gue tuh. Sampai pernah gue ada ajang-ajang kayaknya mau bunuh diri aja lah. Dunia ini kayaknya udah nggak Adil. umur 22 divonis 5 tahun penjara. Ya kan? 27 ya. Di kampus gue yang ngirim surat DO, nggak di DO dari kampus udah otomatis. Cinta sama perempuan ninggalin gue, apa lagi nih tujuan hidup gue nih kalau udah begini, apa lagi yang gue harapin kan? Tapi gara-gara itu gue jadi belajar, ternyata kesalahannya bukan di perempuan itu, kesalahannya adalah gobloknya gue punya rasa cinta berlebih sama itu perempuan. Itulah yang jadi bikin gue tuh tersiksa sama dia. Jadi semenjak saat itu dia ngajarin gue cinta sama orang udah biasa aja udah. Kita sayang sama orang nih, gue berbuat baik karena berbuat baik itu ajaran agama. Yaudah, gue sayang sama lo. Gue pokoknya gue gak mau terlalu cinta sama manusia. Sejak saat itu dia ngajarin satu ilmu yang paling besar dalam kehidupan gue. Gak pernah mau lagi gue. Bahkan sama anak istri gue gak mau terlalu cinta. Cuma ya aku akan berbuat kebaikan buat kamu, buat apa? Karena rasa sakitnya tuh gue masih ingat sampai sekarang gitu. Damn, kenapa sih gue harus terima kenyataan jauh dari dia? Kenapa sih gue harus kehilangan dia? Tapi dari situ ternyata setelah gue renungin, yang salah tuh bukan takdirnya, bukan dianya, tapi rasa cinta yang gue bikin terlalu berat itu ke dia. Itulah yang nyiksa gue. Jadi semakin rasa cinta gue gede ke wanita itu, semakin nyiksa kehidupan gue. Jadi semenjak saat itu gue say thanks, gue bilang dalam hati gue sampai doain dia terima kasih, walaupun gue gak ketemu dia ya, gue doain dia terima kasih, lu ngajarin gue ilmu kehidupan yang menurut gue tuh sangat berarti buat hidup gue. Bahwa sejak saat itu gue gak akan pernah mau cinta lagi, walaupun istri gue cantiknya kayak apa, anak-anak gue lucunya apa, gue gak mau terlalu cinta. Bukan artinya gak sayang, cintanya karena Allah, jadi gue kasih kebaikan aja cukup. Karena takut gue nanti kalau gue berpisah lagi seperti sebagaimana yang gue pernah iniin gitu, kejadian kayak gitu, nggak enak rasanya, hidup tuh tersiksa gue, kayak nggak punya semangat hidup, jadi kayak kesan kok cemen amat jadi laki-laki gitu, kayak gue kok goblok banget gue jadi laki-laki kok, tapi kan nggak bisa nyalain, nggak bisa dibikin-bikin, gue pengen ngilangin perasaan ini nggak bisa gitu, gedeki gitu. Makanya kadang-kadang banyak orang tuh di dalam tuh yang kayak gitu ditinggal istri, mereka tuh sampai mau bunuh diri tuh begitu. Karena mereka bingung, gue mau ngilangin ini nggak bisa, gimana sih caranya gitu. Itu selama 7 bulan, kan itu baru ditinggalin setelah 7 bulan. Selama 7 bulan Ustadz bilang ke ceweknya apa? Kan dia pasti nanya kan berapa lama di dalam gitu. Nggak gue bilang, nggak gue jawab. Nggak gue jawab soal vonis gue. Alihin topik deh. Lain topik. Iya. Topik. Kamu berapa lama Udah makan? di penjara? Udah makan? Itu cara ngontrol, cara ngontrol cinta biar biasa aja gimana? Kan cinta nggak bisa dikontrol. Iya memang, tapi seenggaknya kita sering-sering berbuat kebaikan sama dia. Jadi artinya juga kita bisa tahu menahan diri bahwa kita itu, apalagi kita nih belum suami istri, kita kan ada kemungkinan berpisah karena nggak jodoh sama dia. Yang kedua ya macam-macam lah, berpisah karena pindah alam gitu, atau berpisah karena
ada satu dan dua lain alasan yang nggak bisa kita bersama-sama. Jadi artinya itu ada sesuatu yang nggak bisa kita lewatin dalam kehidupan dunia ini yang dinamakan takdir. Makanya kan dalam Islam tuh kan ada rukun iman yang keenam kan, beriman kepada qada dan qadar, pada takdir baik dan takdir buruk. Jadi harus kita jalani gitu. Jadi ya udah, kalau memang kayak ada abis itu ada teman gue perempuan. Jadi beda deh, banyak barangnya. Terus dia kan udah punya suami. Karena gue udah tahu itu, ya gue dulu temen lama gue nasehatin dia dong. Wah, gue seneng banget katanya suami gue baik, perhatian banget sama gue. Gue dalam hati langsung gue gituin kok langsung. Saran gue dari sekarang lo kurangin rasa cinta lo sama suami lo. Gue bilang dari sekarang lo kurangin. Kagak, alhamdulillah John, laki gue John baik banget, perhatian, mau nungguin gue segala macam. 7 bulan kemudian nikah lagi sama perempuan lain. dan dia sakit hati, akhirnya apa ya? Belok, jujur belok dia gara-gara gitu. Jujur ya. Kan tapi kan gue bilang gue udah pengalaman nih yang soal kayak gini dari awal. Mendingan udah lu kikis, bukan berarti artinya udah kita udahan aja, enggak. Jadi artinya kalau memang dia setia, alhamdulillah. Kalau enggak, lu dijaga-jaga nih, udah punya bumper nih. Dengan kata lain mungkin nurunin ekspektasi. Bener kok, kayak begitu kok. Secukupnya. Diturunin ekspektasinya gitu. Nggak enak asli lo punya perasaan kayak gitu. Hidup tuh, gua aja waktu itu akhir lari ke ibadah aja, hati masih nggak tenang loh. Tuh gua bingung tuh. Aduh, ini gimana sih ini ngilangin gitu, kayak orang linglung gitu. Gimana sih ini ngilanginnya? Caranya bikin kesibukan, kepikiran lagi, ntar sedih lagi. Udah gitu, yang paling gedeknya kan harus terima kenyataan. Gue nggak bisa ketemu dia nih, kealingan jeruji gitu, ya kan? Itu kan gedek tuh artinya tuh. Akhirnya Bang Ustadz buat proses penerimaan keadaannya tuh berapa lama dan gimana caranya, itu kan berarti kan baru jalan 7 bulan ya kan, habis itu dalam penjara, itu frustasinya pasti kan berulang-ulang kan prosesnya. Betul. Terus titik apa tuh yang, atau kejadian apa yang bikin Yang kayak sadar gue bego banget nih gue gitu kayak gue ikhlas deh gitu. Semenjak pas ketemu istri gue itu, akhirnya setelah, tapi itu lama 1,5 tahun lah setelahnya. Akhirnya tuh kayak tadinya gue tuh kayak yang biasa aja gitu sama perempuan, kayak udah ngerasa ya udahlah gue mau fokus belajar agama dulu. Tapi tiba-tiba pas ya nggak tahu, mungkin takdirnya udah kayak gitu ya, pas gue ngeliat istri gue kayak ngeliat mudah-mudahan bisa jadi inian gue lah gitu, pelipur hati gue, dan ini jawaban. Dan dia juga baik dan sifatnya tuh jauh lebih baik dari perempuan itu, pokoknya lebih lah. Dan gue kayak merasa menganggap bahwa ini Allah kasih bini gue yang ini kayaknya jawaban atas gue ditinggal sama perempuan yang itu gitu. Karena dikasih yang lebih baik, jauh lebih baik dari segala-galanya gitu. Jadi gue mikirnya semenjak saat itu. Tapi gue overall gue merasa terima kasih terhadap tuh perempuan, udah ngajarin gue ilmu kehidupan yang sangat berarti banget.